Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yawanto. Ini kami dari Jakarta. Kami akan coba bercerita tentang si kelingking dari penerbit PT Buana Ilmu Populer dan pengarangnya Diangka. Sudah siap, Dede? Sudah. Mari kita mulai. Di negeri Jambi ada seorang pemuda bernama Kelingking. Dia dipanggil seperti itu karena tubuhnya sebesar jari kelingking. Meski mungil, Kelingking adalah pemuda pemberani. Ibu dan ayah Kelingking amat menyayangi Kelingking. Suatu hari tersiar kabar yang mencemaskan. Nenek Gergazi akan datang. Dia akan memakan kita semua, kata ayah dengan panik. Oh, apa yang harus kita lakukan? Ibu tak kalah bingung. Lalu terdengar pengumuman dari istana, seluruh penduduk Jambi harus mengungsi. Ayah dan ibu Kelingking pun bersiap. Ayo nak, kita mengungsi, ajak ayah. Namun Kelingking menolak. Tidak ayah, aku jaga rumah saja. Ibu Kelingking berteriak panik. Bagaimana jika kau dimakan nenek Gergazi? Kamu tahu kan, dia raksasa. Makannya banyak. Saat ini dia sedang kelaparan. Kelingking menenangkan ayah dan ibunya. Tubuhku kecil, aku mudah sembunyi. Nenek Gergazi tak akan menemukanku. Bahkan aku punya cara untuk mengusirnya. Meski cemas, ayah dan ibu Kelingking tak bisa memaksa anaknya. Mereka berdua pergi mengungsi. Tak lama kemudian bumi terasa gempa. Bum, bum, bum. Itu suara langkah kaki nenek Gergazi. Nenek Gergazi sudah tiba, matanya melotot mencari mangsa. Dia geram mengapa tak ada satu makhluk pun melintas di hadapannya. Kenapa sepi sekali? Kemana semua manusia? Aku lapar. Karena tak kunjung menemukan makanan, nenek Gergazi pun mengamuk. Di mana kalian sembunyi? Ayo keluar. Awas, kalau aku bisa menemukanmu, akan kumakan kalian semua. Namun suasana tetap sepi. Nenek Gergazi semakin kesal. Sementara itu, Kelingking mengintip dari balik jendela rumahnya pelan-pelan. Dia membuka jendela dan berteriak kencang. Hahaha, kamu terlambat. Semua penduduk desa ini sudah aku makan. Tapi aku masih lapar. Sekarang aku akan memakanmu. Nenek Gergazi terlonjak kaget. Siapa kamu? Berani sekali mengancamku, gertaknya. Kelingking kembali berteriak. Kau tak perlu tahu. Yang jelas, aku masih lapar. Persiapkan dirimu, aku akan datang memakanmu. Hati nenek Gergazi jadi ciut. Dia pun melarikan diri. Bum, bum, bum. Langkah kakinya membuat tubuh Kelingking terguncang. Hei, jangan lari. Awas ya. Kamu akan kutangkap. Tunggu, aku ingin menggigit kakimu. Kelingking pun berteriak. Nenek Gergazi lari tanpa menoleh. Dia benar-benar ketakutan. Dia pergi sejauh-jauhnya dan berjanji pada dirinya tak akan kembali ke negeri Jambi. Kelingking keluar dari persembunyiannya. Dia lalu pergi ke pengungsian dan mengabari semua orang bahwa keadaan sudah aman. Wah, kamu hebat sekali, puji raja. Raja mengucapkan terima kasih kepada Kelingking. Berkat Kelingking mereka semua selamat. Sebagai ucapan terima kasih, raja mengangkat Kelingking sebagai panglima perang. Kelingking boleh tinggal di istana, dia juga boleh mengajak ayah dan ibunya. Suatu hari Kelingking tampak gelisah. Kamu kenapa, nak? Tanya ibunya. Malu-malu Kelingking menjawab, Bu, aku ingin menikah. Ibu Kelingking amat senang. Wah, ayo kita lamar gadis itu. Siapa dia? Putri raja, Bu, saut Kelingking. Ibu Kelingking terdiam, ragu dengan keinginan putranya. Namun beliau tak mau Kelingking berkecil hati. Baiklah nak, ayo kita ajak ayahmu menghadap raja. Apa? Raja tergolak dari singgasananya. Berani sekali kalian melamar putriku. Putri raja seharusnya berjodoh dengan pangeran, bukan dengan pemuda bertubuh Kelingking, teriaknya. Ayah dan ibu Kelingking sedih mendengar hinaan raja. Ayah, tunggu, jangan usir mereka. Putri mencegah. Mengapa ayah tidak bertanya padaku? Dia sebut Putri. Akulah yang bisa menjawab ya atau tidak. Raja menggelengkan kuat-kuat. Tidak. Ya. Namun Putri bersikeras. Aku ingin menikah dengannya, ayah. Meski tubuhnya mungil,
Dia yang menyelamatkan negeri ini dari nenek Gergazi, sedangkan kita semua malah bersembunyi. Akhirnya sang raja mengizinkan putrinya menikah dengan Kelingking. Setelah menikah, Kelingking setiap malam selalu pergi dari istana. Sang putri merasa curiga, kemana sang Kelingking pergi. Akhirnya sang putri mengikuti Kelingking dan kaget. Ternyata Kelingking berada di dalam sebuah sungai. Kelingking pun kaget. Suamiku, apa yang terjadi? Teriaknya. Kelingking kaget. Dia tak menyangka istrinya ada di sini. Kelingking gelagap. Kelingking pun menjelaskan pada istrinya bahwa saat nenek Gergazi pergi, dia menjatuhkan sesuatu. Lihatlah, ini denah sungai. Ternyata sungai ini bisa membesarkan ukuran tubuh. Pantas saja nenek Gergazi besar sekali. Putri memandangi denah sungai itu dan tersebung lebar. Berarti sekarang tubuhmu berukuran normal, tidak mungil lagi, tanya putri. Kelingking mengangguk dan hidup bahagia. Cerita ini cerita tentang Kelingking, berasal dari negeri Jambi. Nah, ini cerita tentang tidak ada manusia yang sempurna, namun memiliki kekurangan. Sebaiknya kita tetap semangat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.